Halo, selamat datang ke Baca Saya. Kali ini saya kembali dengan sebuah mobil yang sayangnya sekarang ini sebenarnya namanya itu sudah didiscontinue di Indonesia. Namun ini adalah generasi pertamanya dan ini adalah awal mula nama tersebut. Yep, ini adalah sebuah Honda Odyssey 2,3 tahun 2002. Jadi Odyssey ini yang seperti yang kita kenal sekarang itu sebenarnya adalah sebuah MPV sliding door yang bersanding dengan Alphard, Elgrand, dan lain-lain. Namun sebenarnya Odyssey itu berawal tidak dengan sliding door, melainkan dengan pintu biasa seperti yang Anda bisa lihat. Dan ini berlangsung selama 3 generasi dengan pintu biasa sebelum pada generasi keempat sekitar tahun 2014-an itu dia diganti dengan model yang ada power sliding door-nya. Jadi ini adalah Odyssey, seperti yang saya katakan, Odyssey generasi paling pertama. Dan warnanya jika Anda bisa lihat dari kamera itu cukup bagus. Memang sekilas terlihat seperti hitam, tapi ini sebenarnya ada sedikit biru, sedikit hijau, seperti mungkin apa ya, olive green, something like that. Jadi ya, sekarang kita mulai pertama dengan lampunya. Untuk lampu kecil itu di klaster luar itu bohlam kecil. Lalu untuk lampu utamanya di klaster sama dia itu sudah xenon multi reflektor ya. Dan untuk lampu dim itu di klaster dalam dia masih halogen multi reflektor. Untuk lampu kabut juga halogen multi reflektor, dan lampu sein itu dia sudah diganti LED, tapi aslinya itu juga bohlam multi reflektor. Lalu juga jika Anda bisa lihat itu ada cukup banyak tarikan chrome, dan ini mulai dari depan dan di samping itu body moldingnya sewarna body, tapi di belakang kembali menjadi chrome. Dan ya, sekarang kita akan melihat ke ruang mesin. Sekarang di bagian ruang mesinnya. Ya ini juga di kap mesinnya itu ada setengah ornamen chrome yang menyambung dengan grill, tapi sebagian itu kepotong karena kap mesinnya sendiri. Dan ini sebenarnya style yang cukup mirip dengan Toyota sekitar tahun 2000-an seperti Camry, Innova, dan lain-lain. Dan ini kap cukup berat, tapi dia sudah ada peredamnya dan tidak ada per hidrolik, makanya agak berat ya. Lalu untuk mesinnya dia ini adalah sebuah 2253 cc 4 silinder segaris, membuat tenaga 148 horsepower dan torsi 206 Nm. Dan ya ini masih NA, dan ruang mesinnya ini sebenarnya cukup besar ya. Dan di depan masih ada sisa sangat banyak space. Lalu untuk velgnya, seperti setahu saya itu Odyssey ada beberapa velg. Akan saya sertakan gambar velg lainnya, tapi yang ini adalah 5 palang dan dia ini alloy. Warnanya silver dan masih single tone, tidak ada yang aneh-aneh, sederhana 5 palang saja. Untuk bannya itu dia menggunakan Dunlop SP Sport LM705 dengan profil ban 215 60 R16. Jadi ini masih velg ring 16 yang sebenarnya dengan standar modern itu ini sebenarnya cukup kecil, tapi pada zamannya dan untuk khususnya mobil ini terlihat proporsional dan lebih dari cukup. Lalu di samping di spakbor fender itu ada lampu sein, dan karena sudah ada lampu sein maka di kaca spionnya ini dia sewarna body covernya dan tidak ada terintegrasi lampu sein seperti mobil pada umumnya sekarang. Lalu untuk door handle sesuai zamannya mungkin dia ini masih bentuknya cungkil dan sewarna body, ada juga akses keyhole. Dan ya sekarang kita akan masuk ke dalam. Lalu di bagian sampingnya dia ini ada seperti yang saya katakan body molding sewarna body, tapi ini hanya di bagian samping karena untuk depan belakang, bumper depan belakang itu dia menggunakan aksen chrome. Lalu untuk kuncinya sesuai zamannya lah ya, ini masih kunci batang sederhana warna hitam, depan belakang ada logo Honda dan ada remote juga, tapi ini tambahan oleh pemilik ya. Yep. Sekarang kita masuk ke dalam, dan ini interiornya dominan beige dan sedikit abu coklat gitu ya, tapi ada juga Odyssey lain yang interiornya itu warna hitam. Jadi untuk door panel dia ini soft touch bagian atas, dan setengah bagian bawahnya itu hard plastic. Armrestnya ini dia juga kulit, dia keras tapi lapisannya kulit, dan juga ada beberapa panel switches. Dia ini mirrornya ini sudah electric adjustment, tapi untuk buka tutupnya itu masih manual, jadi ya agak ironis sebenarnya. Dan dia juga ada ini sepertinya window lock dan juga power window yang autonya CC driver. Di atasnya door handle sewarna grey yang mirip dengan panel switchesnya dan juga bagian bawah pintunya. Dan dia juga ada switch locknya ini di sebelahnya.
dinaik turunin. Dan indikator locknya itu di sini, mirip-mirip mobil Eropa. Jadi ya, door seal-nya itu dia kosong, polos, dan dia juga ada sebenarnya tuas untuk buka tangki bensin, tapi untuk membuka kap setin itu di dekat driver footwell. Dia juga transmisi matic 2 pedal, pedalnya model gantung semua, dan juga ada pedal untuk rem parkir model injak. Dia juga ada sebuah laci penyimpanan kecil dan dia ada besi bludru. Di atas kisi AC bisa dibuka tutup, ventilasi, tempat penyimpanan terbuka, kunci bisa tuh. Dan juga ada sebuah tombol dummy, sebenarnya tombol untuk menyalakan cruise control. Lalu ya, untuk pengaturan kursi, dia ini semuanya masih manual untuk sliding, reclining, tapi dia juga ada height adjuster yang juga masih manual model putar seperti ini. Oh enggak, maaf. Untuk door seal-nya ini dia sewarna body, tidak ada besi atau apapun, tapi ada emboss Odyssey. Yap. Lalu untuk setirnya dia sederhana model 4 palang, tapi sudah ada beberapa tombol. Di sebelah kiri untuk audio steering switch, sebelah kanan ada untuk cruise control. Dan ya, setirnya ini sewarna grey, mirip dengan sisa interiornya bagian atas. Bagian bawahnya itu agak mirip beige-nya. That's brown, not grey. Iya, tapi ya grey agak kecoklatan. Lalu ya, dia tuas sebelah kanan ada untuk lampu-lampu dan juga ada fog lamp, tapi tentu saja belum ada auto. Dan di sebelah kiri ada tuas untuk wiper, rear wiper juga, dan dia juga ada intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Dan di belakang tuas wiper ini ada juga tombol di dashboard. Dia ini ada satu tombol dummy, sebelahnya tombol untuk menyalakan lampu kabin sesuai pintu atau bisa dinyalakan secara manual. Lalu instrumen clusternya ini sangat-sangat sederhana, hanya ada 2 dial besar, sebelah kanan ada untuk speedometer maksimalnya 220, dan sebelah kirinya itu untuk tachometer maksimalnya 8000 rpm, redline-nya di 6000, sekitar 6300. Paling kiri ada dial untuk temperatur mesin, paling kanan ada untuk sisa bahan bakar, dan atas kiri ada juga individual door warning, di tengah ada posisi transmisi, dan di bawah tengah itu ada untuk odometer, trip, dan lain-lain. Lalu dia ini sepertinya bukan spek yang Jepang, mungkin spek Australia atau UK, karena speedometer itu bisa sampai 220 di saat di zamannya ini Jepang masih ada regulasinya, yaitu maksimal speedometer itu 180. Lalu untuk dia ada sun visor itu kain dan juga sewarna beige, dan juga ada vanity mirror tapi tidak ada lampunya, dan juga ada card holder di bagian luarnya. Sekarang kita coba nyalakan, dan dia ini di rata-rata Honda termasuk CR-V sampai CR-V 2008-an itu dia untuk di sekitar ring untuk menginsert kuncinya itu dia hanya ada angka 0, 1, 2, 3, 3 itu start, 2 on, 1 ACC, 0 itu off. Di saat rata-rata mobil lain itu ada tulisannya langsung. Tapi ya sekarang kita nyalakan. Panas ya. Ya, ini mobil walaupun sudah cukup berumur masih sangat sehat tegangannya. Lalu dia juga ada di MID yang seperti yang saya katakan tadi, itu dia hanya ada untuk odometer dan trip A, trip B. Dan di sebelah kiri, sebelah dial untuk temperatur mesin juga ada dimmer switch untuk lampu instrumen. Dan ya, di bawah tombol untuk lampu kabin, sekitar di belakang tuas wiper juga ada power outlet. Dan ya, sekarang kita akan beralih ke sebelah sana. Lalu lanjut di bagian dalam Odyssey nih. Saya akan buka kaca sebelah driver untuk memperbaiki lighting karena ini sudah cukup sore ya. Namun ya, di tengah ini dia ada head unit Alpine yang karena di sini juga ada entertainment belakang yang sangat tidak terlihat dari tahun 2000-an. Saya cukup yakin ini adalah tambahan beserta dengan head unit utamanya karena mereka ini sama-sama Alpine. Di bawahnya ada dua buah kisi AC yang tidak bisa ditutup, sebelahnya ada tombol untuk hazard warning, dan di atas juga ada jam digital yang bisa diatur tentu saja. Di bawahnya ada wood panel yang cukup besar dan dia sama juga dengan wood panel yang ada di sisi penumpang ini sebagai ornamen. Dan dia ada pengaturan AC yang sudah digital, ada untuk pengaturan arah semburan, ada AC belakang juga, rear on rear off, pengaturan sirkulasi udara, front area defogger, dan juga pengaturan temperatur yang hanya single zone sisi driver. Ini kenceng banget AC-nya. Dan juga ada tombol auto dan tombol untuk mematikan. Di bawahnya ada tuas transmisi yang gated, menarik ya. Ini sebuah Honda, tidak seperti tidak sebuah Toyota.
Padahal yang suka menggunakan gitu seperti ini adalah Toyota sampai sekarang bahkan. Tapi ya Honda ini menggunakan, dan dia ada PRND dan juga manual mode Tiptronic dari posisi dari tuas transmisinya, dan dia juga ada low gear second. Lalu di sini juga ada asbak ya, karena ini besi, atau ya ini asbak sih saya yakin. Dan di bawahnya dia ada beberapa konsol untuk audio, karena ini mobil sudah dimodifikasi audionya oleh ownersnya, ada tweeter cukup besar, dan di bawahnya ini ada amplifier, dan saya cukup yakin di belakang ada subwoofer lah somewhere lah. Tapi di konsol tengah dia juga ada tray dan 2 buah cup holder, dan ya sisi penumpang airbag di paling atas, bawahnya ada ornamen kayu, dan juga di bawahnya ada tempat penyimpanan sisi atas dilapis di bludru juga. Tapi ya apa adanya, tidak ada soft opening, dan juga dia ada karet di bagian pintunya ini. Dan di bawahnya ada glove box yang masih standar juga, tapi juga dilapisi bludru. Banyak sekali bagian bludru di mobil ini. Dan juga ada kisi AC yang bisa diatur arah semburannya tentu saja, dan juga bisa dibuka tutup. Lalu sun visor sisi penumpang, hanya vanity mirror, dan juga ada lampu kabin yang sudah diganti LED. Namun saya yakin mengingat kembali zamannya, ini originalnya adalah bohlam. Dan juga ada day night view mirror biasa untuk center mirrornya, dan ya hand gripnya model fix. Lalu dia juga ada armrest untuk kedua sisi, dilapisi kulit sama seperti joknya. Joknya ini beige, namun sepertinya ini juga retrim ya, karena seingat saya itu dia itu originalnya fabric yang juga warna beige. Tapi ya, sekarang kita akan beralih ke belakang, tapi mengingat kembali harga bensin cukup mahal, saya akan matikan saja mesinnya. Dan ya, belum tutup sempurna. Lalu di bagian belakang Odyssey ini, dia ini untuk door trimnya ini ada kayak seperti 2 tingkat apa ya, ini kan biasanya asbak ya, tapi ada 2 tingkat, 2 dibagi 2 dan satunya lebih rendah. Dan depannya juga ada cup holder, di bawahnya ada tempat penyimpanan dan speaker, door handle. Dan ketika di depan itu sebelah door handle itu ada tuas untuk lock unlock central locking. Dia ini kalau di belakang itu untuk power window-nya. Dan dia juga ada marker lock unlock-nya seperti di pintu depan yang model seperti model Eropa itu. Dan juga ada seat back pocket kiri kanan. Lalu di bagian atas ini dia sudah rear AC, dan karena itu juga ada kontrolnya, ada 2 ventilasi, dan dia juga bahkan untuk kontrol AC belakang pun juga sudah digital, dan juga ada lampu kabin yang sama mirip seperti kopas dari depan sebenarnya ya. Dan ya, ini jok belakang itu bisa diatur atau tidak, seperti tidak ya. Iya, dia ini ya tidak ada sliding, namun tentu saja ada reclining. Yep. Dan pembagian joknya itu 60-40, tapi di porsi 60-nya ini ada armrest yang kalau turun itu satu porsi jok juga ikut turun, tidak seperti armrest pada umumnya. Namun ini juga saya sudah pernah lihat di mobil seperti Mitsubishi Xpander yang satu jok itu turun, tapi ya gitu deh. Dan armrest ini masih polos kulit, tidak ada akomodasi apapun, cup holder ataupun tidak ada apa-apa. Dan ya, belakang apa adanya. Sekarang kita akan ke bagian belakang yang di bagasi itu sebenarnya ada hal yang cukup menarik. Lalu di bagian belakang Odyssey ini, dia ini belakangnya itu lengkap. Ada high mount stop lamp dengan spoiler, dan juga ada rear defogger, rear wiper, dan ya. Untuk lampu belakangnya ini dia seperti lampu depannya sudah diganti total oleh owner, tapi bagian dalamnya saja. Karena original ini semuanya bohlam, tapi sudah diganti LED oleh ownernya. Paling atas lampu sein, tengah lampu mundur, paling bawah lampu malam sekaligus lampu rem. Dan dia juga ada reflektor, dan ada ornamen chrome yang sama seperti di depan. Ada emblem Odyssey, dan juga ada ornamen chrome di sekitar dudukan platnya. Dan dari ukuran dudukan platnya, ya ini sepertinya tidak, ini bukan spek Jepang, karena spek Jepang itu dudukan platnya lebih sempit lagi. Tapi mungkin spek UK, spek Aussie, atau yang pasti bukan spek Jepang deh, setahu saya. Lalu sekarang kita akan buka bagasinya, dan tuasnya ini dia masih mekanikal. Dan di belakang sini itu ada beige semua tentu saja, dengan beberapa abu-abu agak coklat itu. Dan dia juga sebelah kiri ada tempat penyimpanan ini yang tertutup, dan dia ini dilapisi plastik, tidak seperti sisanya yang rata-rata itu bludru, tapi ya begitu. Dan di sini seperti yang Anda bisa lihat, ini hanya karpet bagasi biasa, tapi sebenarnya di bawah ini adalah hal yang saya rasa begitu kreatif sampai masih diterapkan di Odyssey generasi terbaru, yaitu mobil ini sebenarnya punya jok baris ketiga yang disembunyikan di bagasi ini. Dan ketika jok baris ketiga ini diangkat, Anda masih memiliki tempat bagasi yang cukup dalam ini.
Jadi kalau jok ketiga dibuka itu bagasinya menjadi dalam, kalau ditutup menjadi rata mungkin ya. Dan ya, dia juga ada headrest yang bisa dilipat biar muat ke dalam bagasinya. Dan dia ini untuk baris ketiga itu bench seat, jadi dia itu satu piece. Tapi ya terlihat legroom cukup lumayan. Dan begitu juga tadi saya lupa menyebutkan untuk baris tengah juga legroom lebih dari cukup. Headroom tentu saja karena mobil yang sebenarnya cukup tinggi walaupun dia itu duduknya agak rendah. Dan ya, secara untuk penumpang ini mobil sangat nyaman di barisan manapun. Pantas saja dia layak melawan Alphard yang juga memiliki karakter yang sama. Dan ya, dia ini juga ada lampu bagasi yang sudah diganti LED putih oleh owner, namun seperti yang saya katakan berulang-ulang di video ini, saya yakin sesuai zamannya ini masih bohlam. Dan juga ada hand grip untuk bagasi ya, yang kita akan tutup. Dan sekarang kita lanjut ke bagian closing. Jadi saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah mobil yang memiliki nama yang sebenarnya cukup bersejarah, sudah melalui 20-an tahun dan 4 generasi. Dan inilah dimana semuanya itu berawal. Namun sayangnya karena penjualan yang kurang memuaskan, Odyssey ini akan berhenti di generasi kelima sekarang ya. Kelima yang baru saja sebenarnya di unveil tahun kemarin di Gias 2021. Tapi itu sekarang sudah didiscontinue dan sekarang Honda hanya menghabiskan stok di Indonesia. Lalu dengan akhirnya nama Odyssey itu di Indonesia ini, saya akan juga mengakhiri video ini. Jika Anda suka, jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak suka, Anda tahu harus menekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti lebih lanjut di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. This is a 2018 Honda. Ya, lanjut di bagian dalam. Anjay, dia maaf. Dan ya di bawahnya ada asbak ya. Karena ini, oh my god. I broke the ashtray. Ayo lo. Nggak bisa. Fogger, rear wiper, jadi ini belakangnya lengkap. Dia juga ada emblem Odyssey dan juga... Wede, ngaber slur. Nah. Easy win deh. Baru mau ketendang. Haha, you missed, big. 40 menit.